Siapa yang mau memandu? Surat At-Takwir ayat 15 sampai terakhir 15. Siapa? Oh, Pak Edi, silakan. Kita ikuti setelah beliau. Monggo, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wallayli idha as'as. Was-subhi idha tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Muta'in thumma amin. Muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, yang tercinta, a'azzakumullah wa baraka fikum. Hari ini kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa ta'ala di rumahnya mulia. Setelah melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan tema rutin tafsir ringkas melalui penjelasan para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala berlimpah, cinta yang banyak dari Allah, juga berkah serta kemudahan segala urusan di kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Takwir, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kurang lebih 15 ayat terakhir surat mulia ini, Allah tabaraka wa ta'ala membantah semua kebohongan-kebohongan Quraisy secara khusus yang hendak menolak dan mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hati mereka sebenarnya mengakui tidak ada celah untuk menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebarkan desas-desus, juga memberitahukan kabar-kabar bohong, sebagaimana umumnya orang mudah dalam berbicara dusta dan penuh kebohongan. Nabi alaihi salatu wassalam dikenal oleh Quraisy bukan orang seperti itu. Tetapi ternyata memang kebenaran, hidayah mutlak milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bisa kita merubah dan juga tak bisa kita memberikan atau menghalangi orang itu mendapatkan hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, siapapun tidak akan bisa menyimpangkan dan membuat dia tersesat, siapapun orangnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, disimpangkan jalannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Saking mahalnya hidayah itu, jamaah sekalian, tak bisa dinilai. Sekalipun ada orang yang paling kaya katanya di dunia ini, tidak bisa dia membelikan hidayah. Tak mampu dia menghadiahkan hidayah. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berkuasa untuk mengetuk pintu hati seseorang, memudahkan kebenaran masuk ke dalam relung hatinya sehingga dia mau menerima. Lihatlah orang-orang Quraisy melalui 15 ayat akhir dari surat At-Takwir, bantahan demi bantahan yang menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Harusnya kita semakin yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala maha pencipta dan satu-satunya zat yang kita sembah, kita ibadahi, dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang Rasul, utusan Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak akan pernah berbohong, berdusta, apalagi mengurangi, menambahkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nuansa agama tak mungkin sedikit pun luput dari pantauan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang keliru, apabila ada satu kekhilafan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam mengemban amanah agama dan risalah Islam ini, pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan segera memberikan koreksiannya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tabaraka wa ta'ala sindir dengan cara yang halus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nuansanya sedang membawa dakwah dan juga agama. Tapi kalau berbau dunia, selama tidak melanggar agama dan tidak melanggar hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, silahkan berinovasi dan juga
menciptakan teknologi yang paling canggih, silakan, selama itu tidak bertentangan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalaulah hari ini umat Islam mampu menciptakan teknologi canggih, tinggal kedip mata langsung bisa ke Baitul Haram untuk umroh dan haji, silakan. Yang penting jangan sampai nanti melanggar setiap aturan-aturan negara. Silahkan, selama tidak melanggar. Tapi kalau masalah agama, tunggu dulu. Sudah ada aturan main. Sudah ada S dan K-nya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh kita sewenang-wenang. Tidak boleh, yang penting niat saya baik. Niat baik tidak cukup untuk membenarkan satu amalan. Amalan itu baik, benar, manakala niatnya baik, tulus, ikhlas karena Allah pertama. Yang kedua, sesuai sejalan dengan petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ulama namanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad ditanya tentang firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa ini? Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Dialah Allah yang menciptakan alladzi khalaqal mauta, kematian, wal hayata, kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semuanya. Kita ini, kalian tuh semuanya, termasuk yang berbicara saat ini. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Imam Fudail bin Iyad ditanya oleh muridnya, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, kunyahnya beliau Abu Ali. Apa maksud firman Allah ahsanu amala, amal yang paling baik ini maksudnya apa? Apa yang paling banyak? Apa yang paling besar kurbannya? Yang bobotnya paling berat? Yang harganya paling mahal? Bahkan paling mahal sedunia ini? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling baik dalam ayat ini, kata Imam Fudail bin Iyad, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Apa arti yang paling ikhlas dan yang paling benar? Yang paling ikhlas artinya makana lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan. Fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat untuk Allah, berkurbanlah, menyembelihlah juga karena Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Lan yanala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan pernah sampai darah, daging, hewan kurban kalian kepada Allah. Tidak sampai. Allah nggak butuh, jamaah sekalian. Allah maha kaya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid, kata Allah. Wahai manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Hewan kurban yang kita sembelih, darahnya nggak sampai. Dagingnya apalagi nggak sampai. Allah nggak butuh semuanya. Tapi yang sampai kepada Allah, sejauh mana keikhlasan kalian dalam berkurban kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang paling ikhlas adalah semua amal ibadah hanya karena Allah. Sedangkan yang paling benar, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, makana muafiqan li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semua amal ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab dalam mengemban amanah syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semua sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Tidak ada yang dilebihkan. Di 15 ayat, salah satu dari 15 ayat ini akan Allah berikan bukti. Dan Allah langsung nilai bahwa yang diemban oleh Nabi SAW dalam perjalanan dakwah 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah,
sisanya 10 tahun di kota Madinah, tidak ada satupun yang dikurangi dan ditambahkan oleh Nabi SAW. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran yang teramat sangat penting jamaah sekalian. Hendaknya kita mengikuti dan mengadopsi akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun amanah yang diembankan di atas pundak kita, apapun janji yang pernah kita ikat, baik kepada diri sendiri, orang lain, lebih-lebih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tunaikan amanah dan janji itu sekuat tenaga sampai ajal menjemput kita. Jangan kita kurangi, jangan kita tambahkan. Lebih-lebih nuansanya kalau masalah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai sholat zuhur di kemudian hari 5 atau 10 tahun kemudian menjadi 2 rakaat gara-gara bikin pegel. Apalagi panas-panas 4 rakaat, AC mati. La haula wala quwata illa billah. Dari awal turunnya syariat sholat yang diterima oleh Nabi SAW pada peristiwa Isra Mi'raj, bahwa zuhur 4 rakaat sampai nanti menjelang hari kiamat, zuhur tetap berapa rakaat? 4 rakaat. Kita diajarkan untuk jujur. Kita diajarkan untuk menepati janji dan menunaikan amanah, sekalipun itu berat jamaah sekalian. Orang jujur, orang benar, orang menjaga amanah itu banyak temannya apa banyak musuhnya? Tahu dari mana banyak musuhnya? Tapi memang kalau kita lihat dohirnya demikian. Banyak orang yang gak suka. Orang jujur, ini bisa menjadi duri ini. Bisa menjadi penghalang. Saya gak bisa dapat cuan. Betul gak jamaah? Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Padahal hidup di dunia kita tak pernah tahu, tidak akan pernah abadi atau hidup ratusan tahun lamanya, beribu-ribu tahun, tidak mungkin jamaah sekalian. Ingat jamaah, harta yang kita ambil, yang kita peroleh akan ditanya. Tidak berhenti sampai di sini. Kemudian harta itu akan dikemanakan pun akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, La tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah beranjak, tidaklah bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai ditanya 4 perkara. Salah satu 4 perkara nanti yang ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah wa an malihi min ainaktasaba wa fima anfaqoh. Allah akan bertanya hartanya dari mana. Apakah korupsi atau jujur? Apakah mengurangi timbangan, membohongi para konsumen, pembeli atau tidak? 1. Yang kedua, setelah dia mendapatkan harta itu, dikemanakan hartanya? Apakah judol? Apakah dia belikan semua benda-benda yang haram? Apakah dia membantu kemungkaran, perbuatan keji, kemaksiatan dan dosa? Atau tidak? Semuanya tidak akan luput dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dunia kita melihat banyak angkara murka, begitu tumbuh subur merajalela, tapi di akhirat mereka akan tumbang dan akan mendapatkan balasan yang sangat pedih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat jamaah sekalian, tidak ada yang pernah luput, tidak ada yang pernah tertinggal dari pantauan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sulit mendapatkan keadilan di dunia ini. Betul gak jamaah? Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tentukan dengan hikmah melalui takdirnya, dunia ini diwarnai dengan berbagai macam kehidupan. Ada cerita yang manis, tak ketinggalan yang pahit pun berdampingan. Tak melulu bertabur dengan bunga dalam kehidupan yang kita lalui. Masih banyak oral atau masih banyak rintangan, bebatuan, duri-duri tajam, aral rintangan dan lain sebagainya dalam kehidupan. Tapi yakinlah jamaah sekalian, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sabarlah, sabarlah. Kalau Bang Nabi kan waspadalah, waspadalah. Kalau kita bersabarlah, bersabarlah.
Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Kata penulis di sini. Qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Artinya, fa uqsimu bin nujumil azimati allati takhtafi wa taghibu. Aku bersumpah, aku di sini siapa? Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau Allah bersumpah dan objek sumpahnya itu adalah makhluk, berarti menunjukkan makhluk ini punya kedudukan tinggi dan juga memiliki tempat yang agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Contohnya ayat ke-15 surat At-Takwir ini. Fa uqsimu, aku bersumpah kata Allah tabaraka wa taala bin nujum, dengan bintang-bintang yang besar, yang agung, allati takhtafi, yang kadang tersembunyi, watagib, dan tenggelam. Tersembunyi karena sinar matahari yang begitu terang benderang, akhirnya tidak nampak sinar dari bintang itu, makanya dikatakan tersembunyi. Watagib, dan tenggelam manakala fajar telah menyingsing, berganti pagi lalu siang, tidak ada lagi terlihat nanti bintang. Akan tetapi pada malam muncul kembali. Allah bersumpah dengan bintang-bintang seperti itu. Al-jawaril kunnas wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di ayat ke-16-nya, allati tajri fis sama'i wa tastatir. Juga Allah bersumpah, diulang lagi, dengan bintang-bintang yang beredar di langit dan juga terbenam pada saat fajar menyingsing. Diulang kembali, berarti menunjukkan pergantian siang dan malam. Ini ada hikmah yang tidak boleh kita tinggalkan. Bergantinya hari yang kita lalui jamaah sekalian, jangan sampai kosong melompong, jangan sampai gabut kata anak sekarang. Tapi hendaklah diisi dengan penuh ibadah full kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah ciptakan kita untuk apa? Makan, minum, tidur, meninggal, atau bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sebarkan ini kepada manusia semuanya. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti full jamaah sekalian. Kita berikan semua yang kita miliki, raga, sukma, dari ujung rambut kepala sampai kaki hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Bolehkah kita memberikan porsi cinta kita kepada selain Allah? Boleh, selama cinta itu tidak sepenuh hati. Karena cinta yang sepenuh hati, yang katanya cinta sampai mati, tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Tapi cinta yang memang dibolehkan dalam agama Islam, kita berikan. Bahkan salah satu tanda orang ini penuh dengan kasih sayang, bagaimana muamalahnya baik kepada orang lain, khususnya suami kepada istri dan sebaliknya, orang tua kepada anak dan sebaliknya, dilihat dari sejauh mana cinta kasih yang terjalin di antara mereka. Betul nggak jamaah? Ada suami katanya baik, tapi nggak pernah dia menyayangi keluarganya. Pipi kanan, pipi kiri istrinya penuh dengan cetakan tangannya. Setiap hari digamparin. KDRT menjadi cerita dalam kehidupan rumah tangganya. Bagaimana kemudian dikatakan orang ini lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang? Tidak. Cinta boleh kita berikan kepada makhluk selama cinta itu tidak berlebihan dan tidak sepenuh hati. Karena cinta sepenuh hati hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di ayat selanjutnya 17, wallaili idza as'as, ay wa uqsimu. Allah masih bersumpah. Aku bersumpah billaili, di waktu malam, idza aqbala bi dhalamihi wa idza adbar.
apabila telah datang malam gelap gulitanya, dan apabila telah pergi malam gelap gulitanya. Allah bersumpah jamaah sekalian dengan waktu malam. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar. Allah bersumpah dengan matahari, di mana waktu itu waktu yang kita gunakan untuk mencari nafkah bertebaran di muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, Allah kemudian berfirman di ayat selanjutnya 18, was-subhi idza tanaffas. Wa uqsimu bis-subhi idza aqbala wa tabayyana dawuhu. Lihat jamaah sekalian, begitu tinggi firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam sastra Arab ini. Bagaimana kemudian orang-orang Quraisy tidak terpana, tidak terpesona melihat ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Tapi demikianlah, hidayah ternyata milik Allah. Di antara mereka sekalipun kagum bagaimana ketinggian bahasa Arab di dalam Al-Quranul Karim, tetap mereka tidak bisa beriman karena Allah tidak menghendaki. Hanya sebagian saja yang kemudian beriman. Bagi mereka para pujangga, jamaah sekalian, para penyair yang betul-betul paham kaidah bahasa Arab dan sastra Arab yang tidak semua orang mampu merasakan dalam jiwa dan sanubari, setelah mendengar ayat-ayat Allah, mereka seolah-olah melayang ke angkasa jamaah sekalian. Karena ketinggian bahasanya yang tidak mungkin disaingi dan tidak mungkin dibuat satu ayat saja. Jangankan satu ayat, satu huruf saja Allah menantang, dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Karena Al-Quran adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Wa uqsimu bis-subhi idza aqbal wa tabayyana dawuhu. Allah menggunakan di sini idza tanaffas. Allah bersumpah di waktu subuh pada saat dia bernafas. Padahal subuh itu bernafas apa enggak jamaah? Subuh tidak bernafas. Yang namanya bernafas kan makhluk hidup, betul tidak? Makhluk hidup itu dalam agama Islam manusia, jin, hewan. Kalau dalam Islam, tumbuhan tidak termasuk makhluk hidup. Karena makhluk hidup yang dimaksud dalam syariat Islam, semua yang punya roh. Tumbuhan punya roh enggak? Nah, enggak. Kalau tumbuhan punya roh, gentayangan kemana-mana karena diinjak-injak sekalian. Dalam Islam, ini dalam Islam. Namun dalam ilmu lain dunia, barangkali tumbuhan masuk dalam makhluk hidup. Barangkali. Karena memiliki beberapa ciri yang mirip dengan manusia. Tapi dalam Islam, 3 makhluk inilah. Sedangkan subuh, makhluk hidup tidak? Tidak. Tapi kenapa? Seolah-olah dia itu hidup. Dan Allah menggunakan kata tanafas. Allahu Akbar. Tinggi jamaah sekalian. Kita orang Indonesia mungkin nggak merasakan. Tapi bagi orang Arab asli yang bahasanya betul-betul mantap, betul-betul fasih, bahasanya Rasulullah SAW, mereka itu merasakan luar biasa dalam jiwa jamaah. Bergetar jiwa mereka. Bergetar jamaah setelah mendengar ayat wasubhi idza tanaffas. Subuh bernafas. Padahal kan maksudnya, aku bersumpah kata Allah di waktu subuh manakala dia tiba dan akhirnya cahaya pun nampak. Tapi Allah menggunakan bahasa yang sangat halus dan mendalam untuk menggugah dan untuk menantang, membuktikan bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan kebohongan. Orang Quraisy itu, bahkan Abu Jahal sendiri jamaah itu meyakini. Tapi sekali lagi, karena hidayah Allah dia tidak mau beriman. Satu. Yang kedua, karena dia sudah kadung terlanjur sebagai tokoh pemimpin dari sukunya, ya dia nggak mau kehilangan semua jabatan dan juga kedudukan. Nggak mau jamaah sekalian. Ini dia penyakit yang ada pada diri kita, betul nggak? Tahta, harta, dunia, ini juga adalah fitnah besar bagi manusia, bagi orang beriman. Waspadalah, waspadalah. Nah, kalau ini baru benar.
Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah surat At-Takwir ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya innaman yunzilu hadzal qur'ana ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun min indillahi ta'ala. Yang menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah adalah makhluk yang hasanul khalqi wal akhlaqi, yang sungguh bagus fisiknya, yang sungguh indah fisiknya, dan sungguh luhur tinggi akhlaknya. Siapa? Wa huwa Jibrilu alaihi salam. Dialah Jibril alaihi salam. Malaikat itu termasuk makhluk yang sangat indah fisiknya, jamaah sekalian. Indah, sangat indah. Namun hanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang bisa melihat mereka secara langsung, itu pun dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak, ya tidak. Nabi saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali selama 23 tahun lamanya, jamaah sekalian. Dalam bentuk wujud asli. Cuma 2 kali saja. Nah, cuma 2 kali. Yang Nabi menceritakan bahwa malaikat Jibril itu sosok malaikat yang fisiknya teramat sangat indah. Tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Memiliki sayap 600. Yang satu sayapnya menutupi alam semesta ini. Suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam melihat ke atas dan diceritakan kepada para sahabat, aku sedang melihat Jibril berada di istana dan singgasananya. Allahu Akbar. Jibril alaihissalam, ketua dan tokoh pemimpin seluruh para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, ayat yang ke-20, Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Wa huwa sahibu quwwatin 'azimatin. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki kekuatan besar, agung. Malaikatnya Allah saja seperti ini, apalagi yang menciptakan. Betul tidak jamaah? Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walahu indallahi ta'ala makanatun aliyatun. Malaikat Jibril memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah. Wa manzilatun rafi'atun, dan kedudukan yang agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi jangan sampai kita bertanya dengan pertanyaan yang nyeleneh, jamaah sekalian. Malaikat Jibril kan tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad, nabi terakhir yang gak ada lagi nabi, berarti malaikat Jibril gak kerja apa-apa dong. Alias na'udzubillah min dzalik. Nas'alullaha salama wal afiyah. Jamaah sekalian, seandainya pun kita hanya tahu bahwa malaikat Jibril contohnya, yang kita tahu sampai nanti wafat bahwa tugas beliau itu hanyalah menyampaikan wahyu. Jangan pernah menganggap setelah para nabi dan para rasul tidak ada lagi malaikat Jibril tidak mendapatkan tugas apapun. Tidak mungkin jamaah, tidak mungkin. Kenapa? Karena seluruh makhluk tugas utamanya menyembah siapa? Allah. Artinya kalau kita tidak mengetahui bahwa tugas malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu saja, sedangkan wahyu sudah tidak ada lagi, tugas malaikat Jibril tetap lanjut, yaitu menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pun kalau kita tidak tahu. Padahal dalam sebuah hadis, Nabi alaihissalam ternyata salah satu tugas malaikat Jibril ada lagi. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan informasi bahwa Allah sedang mencintai hambanya kepada semua malaikat yang ada di langit. Itu salah satu tugas malaikat Jibril lagi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibrila faqala ya Jibril inni ahbabtu fulanan fa ahibbah. Seorang hamba apabila dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil malaikat Jibril seraya berfirman, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia.
Langsung saat itu juga malaikat Jibril mencintai si fulan. Tidak berhenti sampai di situ. Malaikat Jibril paham apa yang dikehendaki Allah. Malaikat Jibril menyampaikan semuanya kepada seluruh malaikat di langit. Wahai seluruh malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Misalnya Allah sedang mencintai Pak Edi. Amin ya robbal alamin. Cintailah Pak Edi. Semua malaikat jamaah sekalian mencintai beliau. Sekalipun mungkin ada yang tidak suka sama Pak Edi. Mungkin gara-gara Pak Edi soleh banget sih. Misalnya saya nggak suka Pak Edi terlalu soleh. Sebelah kiri saya, 2 langkah ke kiri saya. Ada juga, ya udah pokoknya yang semua namanya ini dicintai oleh Allah tabaraka wa taala misalnya. Amin ya robbal alamin. Sok suci misalnya dibilang. Kadang-kadang kan kata-kata itu sangat mempengaruhi. Hati-hati jamaah sekalian. Ada saudara kita yang dia berusaha untuk menjunjung tinggi nilai agama meskipun dia sadar masih banyak dosa. Janganlah kita lemahkan, jangan kita membantu syaitan dengan sok alim, sok suci. Mending suci sok daripada udah kotor sok sok kotor udah kotor. Jangan jamaah sekalian, justru kita bantu doa. Alhamdulillah kita rangkul, ayo Pak kita masjid bersama-sama, kita makmurkan rumah Allah tabaraka wa taala. Seperti itu jamaah sekalian. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah di ayat selanjutnya, muta'in thamma amin. Maksudnya kata penulis, wa huwa muta'un fis sama'i indal malaikati. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat di langit karena beliau itu pemimpinnya alaihi salam. Aminun, sangat terpercaya, memegang amanah yang tidak mungkin berkhianat sedikit pun. Alamana tamanahullahu alaih, terhadap semua amanah dari Allah tabaraka wa taala. Wa min dzalika, di antara amanah yang dijunjung tinggi oleh malaikat Jibril alaihi salam, tablighuhul wahya ila anbiya'ihi duna ziyadatin au naqsin. Tugasnya dalam menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tanpa tambahan, tanpa dikurangi. Tuh jamaah sekalian, yuk kita tiru juga, kita contoh juga. Kalau sekarang saat ini kita menjadi pegawai karyawan dari perusahaan tempat kita bekerja, jangan util, jangan util. Apa? Entit apa? Iya apa nama lainnya? Ngambil, jangan ngambil. Sekalipun barangkali menurut kita ini remeh-temeh. Apaan sih? Cuma satu baut patah. Jangan dianggap remeh jamaah sekalian. Selama itu bukan hak kita dan bukan kehalalan buat kita, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Izin. Sekalipun kita memakai wifi tempat kita bekerja, kecuali memang sudah diizinkan dan memang dianggap orang yang bekerja di tempat ini, ya silakan memakai wifi perusahaan. Tapi bagi kita yang bekerja di tempat pekerjaan yang aturannya ketat, yang dikit-dikit harus minta izin dulu jamaah sekalian. Jangan dianggap remeh. Cuma wifi saja. Setiap detik wifi yang kita gunakan, kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Sebegitunya. Ya memang begitu jamaah sekalian. Jangan ditanya ya masa sebegitunya. Karena kita mungkin terbiasa untuk melakukan perkara dosa. Akhirnya sedikit dilarang, sedikit dikasih aturan. Susah amat, ribet amat hidup. Yang membuat ribet itu kita jamaah sekalian. Kalau seandainya kita dari awal menjunjung tinggi aturan itu, insya Allah akan mudah. Nggak mungkin agama Islam ini sulit. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin, bijaksana. Yang namanya bijaksana, Allah tahu mana yang adil, mana yang zalim, mana yang terburuk, mana yang terbaik. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan lebih tahu daripada yang diciptakan? Allah lebih tahu mana yang terbaik. Kalau Allah telah memberikan aturan A sampai Z, berarti Allah tahu sebenarnya ini bisa. Cuma lantaran karena kita ini nyerengkel itu apa ya?
Ngeyel, mohon maaf jamaah sekalian. Ngeyel, sudah banyak titik noda maksiat dalam jiwa, dada, dan hati. Akhirnya susah kita digembleng. Ada aja alasannya. Ada baik alasannya ya. Allahul Musta'an. Qauluhu ta'ala, firman Allah di ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun. Maksudnya kata penulis, wa ma nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya ahla Makkah alladhi khalattumuhu wa araftum sidqahu wa amanatahu bimajnunin kama tas'umun. Sungguh nabi kalian itu, sahabat kalian itu, wahai penduduk kota Mekah, yang namanya Muhammad bin Abdullah, yang kalian sering bergaul dengannya dan kalian ketahui kejujuran dan amanahnya, bukan orang gila, bukan. Sebagaimana kalian menyangka dan kalian mengira, dia itu bukan orang gila. Orang Quraisy jamaah di awal-awal dakwah susah ingin menuduh Nabi Muhammad tuh bagaimana. Dibilang pendusta, nggak mungkin. Al-Amin, yang artinya orang terpercaya, sampai Nabi wafat tidak dicabut sama orang Quraisy. Karena mereka nggak punya celah. Lu dari mana dibilang Nabi Muhammad dusta? Dari kecil sampai besar nggak pernah dusta. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib jangan ikut. 3 hari tetap tinggal di kota Mekah dan menggantikan posisi tidur beliau di kamar beliau di rumahnya. Tugasnya apa? Salah satu tugas Ali bin Abi Thalib, makanya 3 hari baru bisa menyusul dan bertemu dengan Nabi SAW di Kuba, di perbatasan Madinah. Dan di situ Nabi membangun masjid Kuba. Masjid pertama setelah hijrah. Apa tugas Ali bin Abi Thalib? Mengembalikan semua barang titipan orang Quraisy yang disimpan di rumah Nabi. Gak ada satupun yang digondol sama Nabi. Kalau kita kan udah benci, ini orang jahat banget, udah biarin. Gak apa-apa, sebagian aja, sisanya balikin. Mumpung, aji mumpung. Kalau Nabi SAW tidak. Kembalikan semuanya tanpa tersisa kepada para pemiliknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, di ayat yang ke-23 Allah firmankan wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maksudnya wala qad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi allati khalaqahu Allahu alaiha. Nah, ini yang saya maksud jamaah. Ayat ini tolong hafalkan. Ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya 600 sayap, yang satu sayap menutupi ufuk alam semesta ini. Nabi hanya 2 kali saja jamaah sekalian. Hanya 2 kali. Yang pertama pada saat Isra Mi'raj, yang kedua ini dia. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Lalu pada saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, betul tidak? Apakah beliau melihat wujud asli malaikat Jibril? Saya coba cari-cari sumber, Allahu alam, sampai detik ini nggak ketemu jamaah sekalian. Dan kalau kita melihat dari kesimpulan bahwa hanya 2 kali saja penjelasan para ulama bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali saja, berarti pada saat Nabi melihat malaikat Jibril di Gua Hira saat menerima wahyu pertama surat Al-Alaq, bukan wujud asli, wujud lainnya. Dan kebanyakan malaikat Jibril menjelma sebagai manusia, sebagai sahabat, dan sahabat yang paling sering diserupakan mukanya oleh malaikat Jibril namanya Dihya Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala. Kenapa Dihya? Karena Dihya itu wajahnya ganteng jamaah sekalian. Bukan ganteng tapi guanteng. Guanteng. Wajahnya ganteng jamaah sekalian. Sekarang wajah ganteng ini ngeri zaman sekarang jamaah sekalian. Aduh ya Allah, makin kesini makin kesana aja ya. Nasallallahu alaihi. Kalau dulu kita takut anak perempuan kita, sekarang kita takut anak laki-laki kita jamaah sekalian. Betul tidak? Aduh ya Allah, susah kita melihat. Aduh ya Allahul Musta'an. Ya memang penyakit seperti ini sebenarnya dari dulu ada. Cuma mungkin terungkap dan viral kan akhir-akhir ini.
Salah satu hikmahnya ya kita jaga diri, waspada, minta perlindungan kepada Allah dari mereka-mereka yang nyeleneh, yang menyimpang seperti itu, jamaah sekalian. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taalaan, laki-laki yang amrod, laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, itu disuruh ngungsi, disuruh menjauh dari kota Madinah. Tujuannya itu tadi, itu di zaman Umar, takut Umar, coba. 14 abad tahun yang lalu, jamaah sekalian bayangkan. Ada wajah ganteng, pemuda, belum ada jenggotnya, itu diasingkan dulu sama Umar bin Khattab. Takut terjadi fitnah. Karena yang dikhawatirkan oleh Umar bukan hanya fitnah wanita, tapi juga, itu dia yang lebih parah lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga putra-putra kita dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya rabbal alamin. Ngeri jamaah sekalian, ngeri. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di ayat yang ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Maksudnya, wa ma Muhammadun bibakhilin 'alan nasi bil Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak bakhil, enggak pelit, bakhil, medit, koret, dan lain sebagainya. Enggak bakhil. Untuk menyampaikan dakwah Nabi enggak bakhil. Jangankan dakwah masalah dunia, apalagi jamaah sekalian. Nabi enggak pelit selama Nabi itu bisa memberikan dan ada, Nabi kasih. Enggak pelit orangnya. Tapi juga jangan kita manfaatkan orang yang baik dengan cuma minta. Jangan jamaah sekalian, kasihan. Lebih baik ya kita memberi daripada menerima, meminta. Tapi kalaupun dikasih, apalagi dipaksa, kalau Bapak nggak terima, kita putus persahabatannya, sudah kita terima jamaah sekalian. Tapi jangan disisipi, apalagi dibisiki, pertahankan. Jangan, tidak usah. Kalau memang tidak diberi ya sudah, tidak mengapa. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah ayat ke-25, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Maksudnya, wa ma hadzal qur'anu biqauli syaitonin mal'unin matrudin min rahmatillah marjumin bisyuhubi. Al-Quran ini bukan ucapan syaiton yang terlaknat, terusir, terhina, dan juga senantiasa dilempar dengan bintang-bintang serta meteor yang ada di langit. Bukan. Al-Quran adalah firman siapa? Allah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah di ayat selanjutnya 26, fa aina tadhhabun. Maksudnya, fa ila aina tadhhabuna ayyuhal musyrikun. Mau kemana kalian menghindar wahai orang-orang musyrik an hadzal Qur'ani, dari Al-Quran ini? Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup penuh dengan kebenaran, tidak ada kedustaan dan kebohongan, penuh dengan kebahagiaan yang akan menghantarkan kepada kedamaian, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Mau kemana? Dan mencari kemana lagi? Al-Quran ini tempatnya. Fa aina tadhhabun. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah di ayat selanjutnya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ayat ini jamaah sekalian hafalkan, menunjukkan bahwa Al-Quran untuk seluruh manusia. Artinya Islam juga bukan agama khusus kaum tertentu, bangsa tertentu, suku tertentu, ras tertentu, tapi untuk segenap umat manusia yang warna kulitnya merahkah, putihkah, hitam cerahkah, hitam gelapkah, semuanya untuk manusia. Al-Quran diturunkan ini dan agama Islam ini. Mana buktinya? Ini dia. Salah satunya. Ayat ke-27 surat At-Takwir. In huwa illa dzikrul lil alamin. Maksudnya, ma hadzal Qur'anu illa tadhkirun minallahi ta'ala li jami'il insi wal jinni. Al-Quran ini peringatan untuk semua manusia, semua bangsa. Sampai menjelang hari kiamat, bukan hanya cukup manusia, tapi juga golongan jin. Ini dia jamaah. Kalau ditanya, mana bukti bahwa agama Islam untuk semuanya? Salah satunya ini. In huwa illa dzikrul lil alamin. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah di ayat 28, liman sya'a minkum ayyastaqim. Maksudnya,
Wa dzalika innama yakunu liman syaa'a minkum an yastaqima 'alal haqqi fayattabi'ahu wa yu'mina bihi wa amma man la yuridu dzalika fala yantafi'a bil Qur'an. Hanya orang yang dikehendaki Allah tabaraka wa ta'ala sajalah yang akan mampu menerima hidayah itu dengan baik, dengan mudah, kemudian dia istiqomah. Ingat jamaah, karomah paling agung tinggi di sisi Allah bukan orang yang kebal sajam, bukan orang yang nggak mempan kalau dilukai dengan sajam, bukan orang yang bisa terbang di udara kayak Superman, atau orang yang bisa berjalan di atas air. Tidak melulu seperti itu. Karomah paling agung adalah istiqomah. Sampai kemudian di akhir ajal dan sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu dia karomah paling tinggi. Karena nggak semua orang bisa mengucapkan kalimat terakhir untuk berpisah dengan dunia dan orang tercinta, la ilaha illallah. Nggak bisa semua orang. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah itu berat memang, tapi harus kita minta kepada Allah. Kita minta jamaah sekalian. Kita minta. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah yang terakhir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ay wa ma tasyaunal istiqamata 'alal haqqi illa idza sya'al khaliqul malikul mudabbiru dzalika lakum. Kalian tidak bisa berkehendak sesuka hati, atau kalian ingin terus istiqomah di atas agama Allah, di atas kebenaran, kecuali jika Allah menghendaki. Semua kehendak kita di bawah kehendak Allah. Semua kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Tapi kehendak Allah mutlak, tidak ada yang bisa membatasi. Kebebasan Allah tidak ada yang bisa membatasi. Karena Allah lah yang memiliki kebebasan itu. Karena Allah lah tabaraka wa ta'ala yang memiliki segenap kehendak itu yang tanpa batas, unlimited. Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bebas, tapi dibatasi dengan kebebasan orang lain. Saya punya televisi, apakah saya bebas sampai saya besarkan volumenya hingga kemudian sampai mentok, bahkan sampai putus, sampai copot? Nah, tidak. Dengan alasan TV-TV saya, rumah-rumah saya, enggak bisa. Iya, Anda bebas memperlakukan apapun TV Anda, tapi kebebasan Anda dibatasi sama kebebasan tetangga Anda. Tetangga Anda juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Suara yang sunyi senyap, betul nggak jamaah? Itu dia. Tapi Allah kebebasannya tidak dibatasi. Allahu a'lam bishawab. Terakhir nih jamaah, janji terakhir. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari 15 ayat terakhir surat At-Takwir. Di sini sih ada sekitar 15 jamaah. Kita baca semua nggak? Nggak usah. Ah, yaudah. Kita baca yang paling pentingnya aja. Yang pertama, iqsamullahi bima syaa min makhluqatihi. Di ayat-ayat terakhir surat At-Takwir, Allah kan bersumpah. Betul nggak jamaah? Falillahi subhanahu wa ta'ala an yuqsima bima syaa min makhluqatihi. Itu hak Allah. Tidak boleh dilarang. Kalau Allah mau bersumpah dengan apapun, bebas. Karena Allah lah pemilik dan penciptanya. Tetapi bagi manusia dan bagi makhluk Allah, laisa lil makhluqi an yuqsima illa billahi subhanahu wa ta'ala. Contohnya manusia, nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, nggak boleh. Boleh hanya bersumpah dengan Allah, baik nama atau sifat-sifatnya. Contoh nama demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, itu pakai nama-nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dengan sifat Allah misalnya demi kemahakuasaan Allah, demi kekuasaan, demi keperkasaan, demi kebijaksanaan Allah. Boleh. Itu sifat Allah. Meskipun jarang kita dengar kan, tapi kalau suatu saat kita mendengar ada saudara kita bersumpah dengan sifat Allah, jamaah sekalian, jangan diingkari. Karena boleh. Nabi SAW sendiri saja bersumpah dengan sifat Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Tuh, demi Allah yang jiwanya Muhammad ada di tangannya. Dalam hal ini, sifat apa yang terkandung dan paling menonjol nampak? Kuasa Allah, qudratullah. Jadi Nabi SAW bersumpah dengan sifat Allah
dengan sifat kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pelajaran penting yang kedua adalah syarafu Jibril alaihi salam wa fadluhu ala sairil malaikah. Kemuliaan malaikat Jibril dan keutamaannya di atas seluruh para malaikat. Beliau pemimpin. Pelajaran penting yang berikutnya wufuru aklin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna nafyallahi ta'ala an nabiyhi al-jununa yatadammanu itsbata kamali dhiddihi. Normal, sehatnya akal Nabi alaihi salatu wasallam. Allah mengingkari dan membantah tuduhan orang Quraisy di salah satu 15 ayat terakhir surat At-Takwir bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang gila, menunjukkan Nabi Muhammad itu waras, sehat, normal, dan menunjukkan akalnya Nabi itu sempurna. Pintar, pandai, meskipun Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Pelajaran penting yang berikutnya, ismatul wahyi min ilqa'i syayatin wa talbisihim. Terjaganya wahyu Allah dari campur tangan dan konspirasi iblis serta syaitan bala tentaranya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukan ucapan syaitan. Tidak mungkin bisa syaitan, tidak mungkin bisa jamaah. Al-Quran itu akan terjaga sampai menjelang nanti hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Al-Quran setelah kami turunkan. Allah yang akan menjaga. Allah jaga melalui para hufaz, para penghafal Al-Quranul Karim. Pelajaran penting yang berikutnya adalah itsbatu masyiatil ibadi wa af'alihim. Kita menetapkan, kita meyakini bahwa hamba ini punya kehendak, punya keinginan dan kemauan. Tapi di bawah kehendak siapa? Allah. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Orang yang menginginkan istiqomah dengan izin Allah, dia akan istiqomah. Berarti di sini menunjukkan hamba itu juga punya keinginan, punya kehendak. Saya mau ini, saya mau itu. Ditetapkan di dalam agama Islam. Tidak diingkari. Tetapi satu tadi yang harus kita camkan. Kemauan manusia dibatasi dengan kehendaknya siapa? Allah. Orang mau buat jahat, kalau Allah tidak mengizinkan, jadi nggak perbuatan jahatnya? Nggak jadi. Orang mau berkurban, tapi kalau Allah belum izinkan tahun ini, jadi nggak dia berkurban? Tidak bisa. Tidak bisa jamaah sekalian. Uangnya banyak, berlimpah-limpah. Bahkan satu kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia ini punya dia semua, bayangkan. Tapi Allah belum menginginkan hatinya mendapatkan hidayah panggilan untuk naik haji. Bisa nggak dia naik haji? Nggak bisa jamaah. Sehat, kuat, badannya bugar, hartanya berlimpah-limpah. Bahkan kalau mau bakar sampah, uang kertas merah jadi bahan bakarnya. Saking berlimpahnya jamaah sekalian. Tirai yang dia gunakan itu susunan dari rajutan uang-uang semua. Saking dia bingung nih uang mau kemana ini. Tapi kalau belum dapat izin dari Allah hatinya itu hidayah, nggak bisa dia naik haji. Nggak bisa. Yang terakhir, kalau tadi kita menetapkan ada keinginan dan kehendak manusia, yang terakhir kita menetapkan kehendaknya Allah. Dan kehendak Allah sudah pasti sempurna, penuh dengan keadilan, tidak ada kezoliman. Pasti. Sekalipun kita sering mendengar ada azab, siksa, ujian, bencana, tidak menunjukkan Allah zalim. Allah justru ingin menunjukkan keadilannya. Bahwa semua fenomena di alam semesta ini pasti ada balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cukup enggak? Cukup. Baik. Baik. Ada pertanyaan terakhir di jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis mengikuti seminar tentang mendeteksi diri, seminar atau penyuluhan tentang mendeteksi dini kanker ya, penyakit kanker. Kanker hidup di tubuh manusia, bila dibacakan ayat Al-Quran akan hilang. Karena Al-Quran itu asy-syifa atau obat, betul.
Ada teman bilang bahwa kanker atau tumor itu makhluk. Apakah benar? Bila dari segi syariat Islam, kanker itu makhluk? Jazakallah khairan atas penjelasannya wa iyyak. Iya, jawabannya nggak ada lagi dan tidak perlu bingung lagi. Selain Allah itu makhluk. Allah disebut apa? Khaliq, pencipta. Berarti selain Allah makhluk. Bisa dipahami jamaah? Itu jawaban sederhana. Mau cancer apa? Kanker kek, mau tadi subuh bernafas, padahal dia makhluk, ya makhluk. Jadi semua selain Allah adalah makhluk. Sekalipun itu penyakit, makhluk itu ciptaan Allah jamaah sekalian. Dan betul, Al-Quran adalah syifa. Tapi sekali lagi, kita barusan belajar, semua atas kehendak siapa? Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi tetap ada kisah nyata. Ini terakhir lagi nih jamaah sekalian. Terakhir lagi pokoknya, benar dah. Ini kisah nyata. Mohon maaf, ada seorang wanita usia baya mengidap penyakit kanker ini dada. Ya, kanker. Iya itu pokoknya. Saya cukup kankernya saja jamaah. Saya agak sulit kanker itu. Kemudian dia mendapatkan nasihat dari ahli ilmu untuk berobat melalui air zam-zam dan juga baca Al-Quran. Akhirnya dia berusaha tinggal di Masjidil Haram selama 30 hari. Setiap hari dia mandi dengan air zam-zam, minum air zam-zam, dia baca Al-Quran. Di hari terakhir genap 30 hari, malamnya bermimpi, penyakitnya hilang, pas keesokan harinya betul-betul hilang, tidak ada menyisakan sedikit pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti Al-Quran itu syifa? Iya. Zam-zam itu syifa? Iya. Tergantung sejauh mana keimanan kita dan keyakinan kita bahwa Allah akan menolong melalui Al-Quran dan juga air zam-zam dan juga obatan-obatan lain yang memang sudah diteliti manjur untuk mengobati penyakit. Yang penting kita percaya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup? Baik. Langsung ditutup atau gimana? Udah. Iya. Kalau Allah itu mengizinkan apa-apa dengan izin Allah pasti juga. Pertanyaan bagus. Semua kejadian di alam semesta ini tidak mungkin di luar izin Allah, tidak mungkin. Bahasa lainnya, tidak mungkin di luar kehendak Allah, di luar pengetahuan Allah. Tidak mungkin. Allah tahu, Allah izin. Tapi, apakah izin Allah itu ridho? Tidak semua. Izin belum tentu ridho. Tapi ridho sudah pasti izin. Contoh, adanya kejahatan atas izin Allah bukan? Tapi apakah Allah ridho dengan kejahatan? Tidak. Bagus sekali pertanyaannya. Tidak semua yang diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah ridho terhadap izinnya tersebut. Lalu kenapa Allah ridho? Kenapa Allah izinkan? Ujian. Namanya juga dunia. Subhanallah. Syukran sudah mengingatkan. Bagus. Baik. Baik, kita tutup langsung saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.